tertentu. Namun secara istilah, pengarang kemampuan nalar secara faqih atau mujtahid dalam mencari hukum-hukum syar'i. Dasar hukum ijtihad terdapat dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 42. Tingkatan mujtahid. Yang pertama, tingkatan mujtahid ada 3. Yang pertama, ijtihad mutlaqun muttaqil. Ijtihad yang dilakukan dengan cara menciptakan nama hukum dan kaidah istinbat yang menjadi metode bagi setiap pihak yang berhendak berijtihad. Yang kedua, ijtihad mutlaq mustashib adalah ijtihad yang dilakukan dengan cara menggunakan metode istinbat yang digunakan oleh mujtahid mutlaq mustaqil atau mengikuti mazhab. Lalu yang ketiga, ijtihad tarjih. Mana ijtihad seseorang dalam memberikan fatwa atau keputusan hukum tertentu suatu masalah dengan menyandarkannya pada salah satu dari mazhab-mazhab klasik. Terus ijtihad dan konsep yang terkaitannya. Yang pertama, ijtihad dan sebagai hukum dari sumber dengan menggunakan metode istinbat hukum tertentu. Yang kedua, istinbat adalah mengikuti pendapat mujtahid dengan mengetahui argumen yang digunakannya. Kemudian ada taklid, yaitu mengikuti pendapat mujtahid tanpa mengetahui argumen yang digunakan. Ruang ijtihad bisa dilakukan dalam hukum yang masih belum jelas hukumnya. Ijtihad bisa dilakukan dalam ada suatu hukum yang masih belum jelas hukumnya. Terus syarat-syarat mujtahid. Menurut Imam Al-Ghazali ada 2. Yang pertama, mengetahui dan menguasai ilmu syara', mampu melihat yang zoni di dalam hal-hal yang syara' dapat mendahulukan yang wajib. Yang kedua, adil, menjauhi segala maksiat yang mencari sifat dan sikap keadilan atau adlah. Terdapat penetapan hukum dalam permasalahan kontemporer. Tahapan penetapan hukum yang pertama ada taswir atau visualisasi masalah. Ya, kita harus tahu gambaran umum dari masalah. Jadi tahapan penetapan hukum yang pertama kita harus tahu gambaran masalah itu bagaimana. Yang kedua ada tasyif atau adaptasi. Setelah kita tahu gambaran umum dari masalah itu, kita kira-kira ini selanjutnya itu masuk tasyik. Jadi kira-kira ini masuk akad apa, seperti contohnya wadi'ah atau sebagai lainnya. Terus yang ketiga, penetapan hukum. Kita harus dalam penetapan hukum harus ada 3 pengimbangan, yaitu kita harus menimbang antara masalah dan mudaratnya. Yang kedua, menimbang kondisi darurat dan masyarakat luas. Yang ketiga, melihat realita adat, kebiasaan, tempat, dan waktu. Adapun bentuk tasyrif yang nama adaptasi sederhana, yang mengadaptasi praktek keuangan baru dengan dasar fikih yang jelas. Contohnya menabung di bank, bisa mengadaptasikan dengan akad simpanan atau pinjaman. Yang kedua, adaptasi kompleks yang digunakan dalam perumusan akad hibrid atau akad yang lebih dari satu akad. Jika suatu akad baru tidak dapat diadaptasikan dalam satu dasar, melainkan lebih dari suatu dasar fikih. Contohnya akad mudharabah yang dipraktekkan di lembaga keuangan syariah. Janji untuk membeli digabung dengan akad wakalah, digabung lagi dengan jual beli secara kredit. Jadi buat janji dulu untuk membeli, terus ada akad wakalah, terus jual beli secara kredit. Selanjutnya metode ijtihad MUI dalam muamalah kontemporer. Itu metode solusi fikih DSN MUI adalah yang pertama al-tasbir al-manhaj. Metode kemudahan, metode yang mudah yang bisa diterima oleh masyarakat. Contohnya orang memahami metode ini adalah metode pencampuran antara yang halal dan yang haram, maka dimenangkan yang haram. Sesuai dengan kaidah, apabila bercampur antara yang halal dengan yang haram, maka campuran tersebut dihukumi haram.
Yang kedua ada tafriq al-halaan al-haram, membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Yang ketiga i'adah nadar. I'adah itu adalah kembali, an-nadar peninjauan kembali. Yang keempat tahqiq al-manat, memperjelas atau mempertegas hukum. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.